Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Hafiz Sibatullah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lagi mengenai materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menganalisis penalaran. Kita lanjut, eh, kita akan langsung bahas materi menganalisis penalaran, yaitu pertama pengertian penalaran. Penalaran mempunyai beberapa pengertian, yaitu pertama, proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang paling berafiliasi hingga simpulan. Kedua, menghubung-hubungkan fakta atau data sampai menggunakan suatu simpulan. Ketiga, proses menganalisis suatu topik sehingga membentuk suatu simpulan atau pengertian baru. Keempat, dalam karangan terdiri dari dua variabel atau lebih. Penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, atau menganalisis menggunakan menghubung-hubungkan variabel yang dikaji sampai menghasilkan suatu derajat korelasi, suatu simpulan final series with. Kelima, pembahasan suatu perkara atau masalah sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru. Nah, selanjutnya, Teraf 1982 dan Mulione 1900 menegaskan bahwa penalaran merupakan proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, petunjuk, eviden, atau hal lainnya yang bisa dapat dijadikan bahan bukti untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, proposisi. Nah, di sini adalah proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh serta memiliki nilai benar atau salah dan tidak boleh kedua-duanya. Maksud dari tersebut adalah pada suatu kalimat, proposisi baku tidak boleh mengandung dua pernyataan benar dan salah sekaligus. Nah, di sini trem merupakan suatu istilah atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian, bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Dan bisa berfungsi menjadi penghubung antara dua proposisi yang dianggap premis dalam sebuah silogisme. Lanjut, syarat-syarat penalaran nih. Pertama, suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang telah dimiliki seorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang keliru. Nah, yang kedua, pada penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi semua premis itu harus benar. Benar di sini wajib meliputi suatu yang benar secara formal juga material. Selanjutnya, unsur-unsur penalaran. Topik yaitu sentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya dua variabel. Yang kedua, dasar pemikiran, pendapat, atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi yang kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Nah, di sini ada metode penalarannya. Pertama, penalaran induktif, yaitu penalaran yang dimulai dari rangkaian fakta khusus untuk menghasilkan suatu kesimpulan umum. Metodenya suatu bentuk kesimpulan yang ditarik dari suatu argumen, di mana pernyataan-pernyataan tertentu kemudian digeneralisasikan ke suatu kesimpulan umum dengan menggunakan argumen-argumen logis. Kalian dapat melihat contohnya seperti semua mahasiswa sosiologi mempelajari mengenai masyarakat. Saya adalah mahasiswa sosiologi, jadi saya mempelajari mengenai masyarakat. Itu dia. Dan di sini ada selanjutnya metode penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Jadi menghubungkan antara premis dengan kesimpulan. Jika semua premis benar, istilah jelas, dan aturan logika deduktif ditaati, maka kesimpulan ini pasti benar. Penarikan kesimpulan deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Nah, silogisme terdiri atas dua pernyataan premis mayor dan premis minor serta kesimpulan. Penarikan simpulan konklusi deduktif di sini ada secara langsung, tidak langsung.
Kesimpulan konklusi secara langsung ditarik dari suatu premis dan sebaliknya. Konklusi yang ditarik dari dua premis disebut dengan simpulan tak langsung. Nah, penarikan simpulan secara tidak langsung membutuhkan dua premis. Nah, sebagai data dan dua premis ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, menarik kesimpulan secara langsung. Tidak satu pun M adalah N. Premis, tidak satu pun N adalah M. Simpulan itu. Contoh, tidak seekor komodo pun adalah semut. Itu premis. Tidak seekor semut pun adalah komodo. Nah, selanjutnya, menarik simpulan secara tidak langsung. Contoh, setiap makhluk hidup akan mati. Semua burung terbang atau semua pohon berdaun. Nah, silogisme kategorial dan di sini terdiri kategori adalah silogisme ini kategorial, yaitu yang manual dari 3 proposisi, 2 proposisi premis dan 1 proposisi kesimpulan. Silogisme hipotesis terdiri atas premis mayor yang memiliki proposisi hipotesis. Lanjut, silogisme alternatif. Silogisme yang terdiri dari premis mayor yang berupa proposisi alternatif. Etimen sebenarnya silogisme yang jarang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan atau lisan. Namun ada bentuk silogisme yang tidak memiliki premis mayor, karena premis mayor tersebut sudah diketahui secara umum. Hanya premis minor saja dan kesimpulan saja yang dikemukakan. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran. Yang pertama, logis. Logis itu penalaran yang sesuai dengan aturan-aturan logika. Yang kedua, rasional. Kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Yang ketiga, analitis. Kemampuan mengatasi suatu permasalahan berdasarkan informasi yang dimiliki. Nah, fungsi penalaran yaitu menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Penalaran melalui argumentasi hukum merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, lanjut, penalaran hukum. Menurut Siddhartha, penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis, tersistematisasi dari subjek hukum manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan kembali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.